Ibu, selamat pagi Ibu. Ya, pagi Sus. Ya sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Fitri Masatizana, biasa dipanggil Perawat Fitri. Saya mahasiswa dari Stikes Bakti Mandala Usada Selawi ya Ibu. Saya di sini akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai jam 2 siang ya Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Fepti Ayu Lestari. Biasa dipanggil? Ibu Fepti. Oh iya Ibu Fepti ya. Itu bagaimana kabarnya? Campur-aduk. Campur aduknya gimana ya Ibu? Ya, banyak yang dipikir. Banyak yang dipikirkan ya. Bagaimana Ibu kalau kita hari ini itu jadwalnya untuk berbincang-bincang dengan Ibu ya. Berbincang-bincangnya itu menjelaskan apa sih itu resiko bunuh diri, identifikasi resiko bunuh diri itu apa aja Ibu. Dan kita itu di sini akan berbincang-bincang tentang benda-benda apa saja sih yang dapat menyebabkan resiko bunuh diri itu sendiri. Sebelumnya ini waktunya kurang lebih 10 menit ya Ibu. Tempatnya mau di mana Ibu? Sini. Oke, tempatnya di sini saja ya Ibu. Waktunya 10 menit. Sebelumnya apa sih yang Ibu ketahui tentang bunuh diri? Apakah Ibu sudah mengetahui? Ya, mati. Bunuh diri itu mati? Iya. Kalau itu menurut Ibu ya Ibu. Jadi Ibu, menurut teori itu bunuh diri merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri kehidupannya. Jadi ini contohnya itu ibu tuh secara sadar Ibu, saya mau bunuh diri mau ambil pisau, mau ambil apa langsung gini gitu, itu namanya bunuh diri Ibu. Dan tadi kan saya juga akan menjelaskan identifikasi apa saja sih bunuh diri itu diidentifikasikan menurut apa saja. Yang pertama itu ada isyarat bunuh diri Ibu. Isyarat bunuh diri itu dilakukan dengan secara tidak langsung ya Ibu. Ibu tuh berbicara ingin bunuh diri. Isyarat bunuh diri ini tuh Ibu secara mengungkapkannya itu secara tidak langsung ya Ibu. Contohnya itu Ibu sedang lagi ngelamun gitu ya, terus berpikiran negatif gitu. Ibu berbicara saya hidup kayak gini sudah tidak kuat lagi, saya pengen mati, saya pengen pergi saja dari sini, itu bisa Ibu. Dan yang kedua itu ada ancaman bunuh diri Ibu. Ancaman bunuh diri itu umumnya diucapkan oleh pasien Ibu, berisi keinginan untuk mati disertai dengan rencana untuk mengakhiri kehidupannya. Ancaman bunuh diri itu ada beberapa ya Ibu, yaitu pasien itu sudah mempersiapkannya terlebih dahulu atau dengan secara langsung tanpa persiapan langsung bunuh diri itu bisa. Kalau dengan persiapan itu dengan persiapan Ibu, misalnya besoknya hari ini udah bilang besok saya mau bunuh diri, itu namanya ancaman bunuh diri dengan persiapan ya Ibu. Dan yang ketiga itu ada percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri ini adalah tindakan Ibu mencederai atau melukai diri untuk mengakhiri kehidupannya Ibu. Berarti ini tuh percobaan bunuh diri itu ada beberapa cara, itu seperti ada membunuh diri dengan menggantungkan diri di atas pohon, itu bisa, dan bisa menabrakkan diri di kereta atau ambil pisau langsung gini, itu bisa ya Ibu. Nah itu tadi kan ada identifikasi tentang bunuh diri. Ibu ini kan identifikasi bunuh diri udah. Kalau saya boleh tahu, menurut Ibu apa saja sih alat-alat bunuh diri itu apa saja? Nggak tahu Sus. Ya mungkin pisau. Terus apa lagi Ibu selain pisau? Mungkin apa ya? Tali ya bisa. Terus apa lagi? Udah itu aja ya. Kalau di sini itu alat bunuh diri itu ada macam-macam Ibu. Salah satunya itu ada pisau yang tadi Ibu sebutkan. Tali itu juga bisa untuk menggantungkan diri di ketinggian, misalnya di atas pohon, pokoknya itu yang tinggi itu bisa. Terus gunting juga bisa Ibu. Terus pensil, pulpen kan tajam Ibu, itu juga bisa Ibu, walaupun pulpen itu tajamnya kecil itu juga bisa. Selanjutnya itu ada tubuh silet cutter, tahu cutter? Seperti pisau itu juga bisa Ibu. Nah itu salah satu alat bunuh diri ya Ibu, ada beberapa. Saya mau tanya Ibu, apakah Ibu memiliki alat-alat tersebut? Nggak ada. Yakin Ibu? Yakin nggak ada? Kalau nggak ada, saya coba cek di kamar Ibu ya Ibu, apakah Ibu berbohong atau tidak ya Ibu. Mari Ibu kita melihat. Mari Ibu kita mengecek di kamar Ibu dulu ya. Saya cek dulu ya Ibu. Ibu duduk juga boleh. Permisi ya Ibu, saya berantakin. Ada nggak Ibu? Jangan bohong.
Maaf ibu, bisa pindah sebentar. Saya coba cek ya bu. Aduh ibu, ini apa ibu? Pisau. Ya ini kan tadi kan saya sudah menjelaskan pisau itu adalah salah satu alat untuk bunuh diri ibu. Jadi ibu, ini kan pisau. Pisau ini nggak baik ibu kalau ibu taruh di sini. Nggak baik, nanti ibu bisa bunuh diri ibu. Ini kan pisau, tadi kan saya sudah menjelaskan. Kalau sudah mempersiapkan alat itu namanya ancaman bunuh diri dengan udah dipersiapkan ya ibu. Jadi ini tuh harus diambil ya ibu, ini saya ambil ya. Ya ibu, baik. Ibu, kalau ibu melihat benda-benda seperti ini, seperti pisau, gunting atau yang tadi saya sudah jelaskan, ibu tuh hindari ya ibu, jangan didekati. Nanti ibu dengan spontan mengambil langsung bunuh diri, itu jangan ya ibu. Ini saya simpan dulu ya ibu. Nah ibu, saya boleh tanya, apakah ibu sering mendengar suara-suara halus gitu? Ya, suara halus. Suara-suara yang itu gitu. Udah. Sering ibu? Sering. Sering. Kalau ibu mendengar suara-suara seperti itu, apa yang ibu lakukan? Teriak-teriak, minta tolong sama orang. Oh gitu. Itu kan teriak-teriakan itu kan kadang kan suara-suara itu kan gak langsung hilang kan ibu, kadang kan masih ada itu. Bagaimana ibu kalau saya memberikan cara agar suara-suara itu tidak ada lagi dan ibu tuh bisa mengusirnya gitu, gimana ibu? Bisa? Ya mau ya. Caranya itu seperti ini ibu, sangat mudah sekali. Misalnya ada suara-suara halus ya ibu, ada yang bilang ibu bunuh diri gitu kan. Nanti ibu tinggal tutup telinga rapat-rapat seperti ini ya ibu. Kemudian ibu itu berbicara sangat keras dengan tegas, jauhi saya, sana pergi, kamu palsu gitu. Ibu harus berbicara seperti itu tuh, harus dengan suara keras dan tegas agar suara-suara yang suara-suara halusnya itu pergi gitu ibu. Ibu bisa coba lakukan. Tutup telinga Ya. Terus sambil teriak-teriak, Ya. jauhi saya, kamu palsu, jangan dekati saya. Iya betul. Iya betul, seperti itu. Nah ibu kan sudah tahu bagaimana caranya. Nanti ibu bisa melakukan itu jika ada suara-suara halus yang menyuruh ibu untuk bunuh diri ya ibu. Jadi ibu tuh terhindar dari bunuh diri ya ibu. Nah ini kan ibu kan sudah sangat bagus ya bu responnya ketika saya mengajarkan cara-cara bunuh diri, dan ibu tuh sudah menjelaskan apa sih alat-alat apa aja yang digunakan untuk bunuh diri gitu ya. Dan ibu itu ternyata berbohong, ibu itu menyimpan sebuah alat untuk bunuh diri yaitu dengan pisau. Jadi saya mohon ibu jangan menyimpan lagi ya ibu. Nah ibu sudah bagus dan sekarang ibu harus jujur ya ibu kepada saya. Ibu, nah ibu ini kan sudah selesai kegiatannya. Ibu tadi responnya sangat bagus, sangat baik, dan ibu itu ya sih ada yang ditutup-tutupi dengan menyimpan pisau, dan saya udah mengetahuinya. Jadi lain kali ibu tuh harus jujur ya ibu. Baik ibu, apakah ada pertanyaan ibu? Oke, nggak ada ya ibu. Saya ingin memberikan saran, itu cara-cara yang tadi saya berikan ibu itu dilakukan setiap harinya ya ibu, agar ibu itu terhindar dari bisik-bisikan tentang bunuh diri gitu. Baik ibu, besok kita akan melakukan kegiatan lain ya ibu, yaitu untuk bagaimana sih cara berpikir positif ya kan ibu. Jadi besok itu kita akan menjadwalkan lagi ya ibu untuk kegiatan lainnya, yaitu bagaimana sih cara berpikir positif agar kita itu terhindar dari bisik-bisikan halus dan terhindar dari bunuh diri gitu ya ibu. Besok waktunya jam berapa ibu maunya? Pagi. Paginya jam berapa? 8. Jam 8? Ya oke. Baik ibu, besok jam 8 pagi. Tempatnya di mana ibu? Sini. Di sini saja ya. Baik, berarti besok kita jadwalkan ya ibu jam 8 pagi, tempatnya di ruangan ibu. Topiknya itu bagaimana sih cara agar berpikiran positif dan terhindar dari bunuh diri itu ya ibu. Baik ibu, kalau tidak ada apa-apa saya permisi dulu ya ibu. Kalau ibu perlu sesuatu tinggal hubungi saya di ruang perawat, atau ibu tuh tinggal memanggil suster yang lain atau meminta bantuan dari teman untuk memanggilkan suster ya ibu. Ya. Baik ibu, saya permisi dulu ibu. Selamat pagi. Pagi.